Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan cara pengisian Key Performance Indicator pada Vimedis Web ya. Nah, kita sudah masuk nih di Vimedis Webnya ya. Kita langsung pilih ke menu KPI. Itu ada tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila Bapak Ibu di sini belum sempat mengisi, mengutak-atik ya atau masih kosongan, itu ya tampilannya masih kosongan seperti ini ya. Nah, cara pengisian yang pertama atau langkah yang pertama itu Bapak Ibu pilih ke menu data divisi pegawai. Nah, ini masih kosong ya. Silakan ini untuk diisi berdasarkan divisi pegawainya ya. Kalau di kita minimal itu ada tiga, untuk apotek itu ada store officer atau kasir ya, kemudian ada forecaster ya untuk bagian pengadaan, dan juga ada leader ya atau farmasi eksekutif kita menyebutnya ya. Kita contohlah ambil di sini forecaster ya, atau store officer aja ya, store officer dia sebagai kasir ya. Nah, muncul ya store officer. Oke, kita tambahkan aja tiga-tiganya, kita masukkan nggak apa ya. Farmasi eksekutif di sini ya, dia sebagai leader ya. Atau keterangan ini bisa diisi juga dengan nama atau dengan job base-nya ya. Leader itu ngapain sih? Mengatur operasional berjalan dengan baik gitu misalkan demikian. Ini forecaster ya, dia sebagai pengadaan ya, atau supply chain. Oke, nah ini sudah masuk data divisi pegawainya Bapak Ibu, lalu masuk ke data satuan KPI. Kira-kira kan Bapak Ibu sebelumnya sudah mempersiapkan dulu nih KPI apa saja nih yang perlu dimasukkan gitu ya, yang akan menjadi indikator performa dari masing-masing tim ya. Nah, satuannya apa nih? Misalkan event ya, event, misalkan leader. Leader itu salah satunya harus mencari event atau membuat event dalam satu bulan 2 kali. Ya berarti namanya ini event ya, satuannya event ya. Atau satuannya rupiah apabila itu omset, atau juga ini kalau di tempat kita sebelumnya nih, ini boleh dipakai juga ya, ada rupiah, box, persen, hari, event, dan juga customer. Ini nanti boleh disesuaikan. Kita coba di sini event dulu aja ya. Keterangannya dikosongkan nggak apa-apa untuk ini ya. Oke, kita tambahkan lagi satuannya rupiah deh, buat contoh lagi ya, RP ya. Rupiah, rupiah, rupiah. Oke, ini bisa menyesuaikan ya, ini karena video singkat itu terbatas, kita tidak boleh lebih dari 15 sampai 30 menit ya, boleh panjang-panjang, makanya kita cukup dua saja. Nah, kita lanjut ke data penilaian KPI. Nah, ini yang poin-poin yang teman-teman atau Bapak Ibu di sini harus isi ya. Ini masih kosongan nih ya, kita isi. Nah, masuk ke divisi. Divisinya kita sudah masukkan tadi, ada tiga divisi ya, store officer, farmasi eksekutif, dan juga forecaster. Kita contohkan store officer ya, jenis periodenya. Nah ini ada tiga Bapak Ibu ya, ada harian, ada mingguan, dan juga ada bulanan. Jadi harian itu nanti si store officer ataupun karyawan yang bersangkutan itu harus mengisi KPI secara harian, tiap hari itu harus diisi. Nanti mengisinya lewat mana? Bisa lewat Vimedis Mobile ya, bisa juga lewat Vimedis Web. Tetapi untuk Vimedis Mobile itu untuk saat ini belum support ke device iOS ya, atau Apple atau iPhone lebih tepatnya, sehingga dari Vimedis itu sudah ada menu nanti di sininya dashboard KPI. Nanti tampilannya sama seperti yang di Vimedis Mobile. Nah, sedangkan untuk mingguan itu KPI yang harus dikerjakan secara mingguan, nanti harus divalidasi mingguan oleh tim dan juga tim verifikatornya. Sedangkan bulanan ya tentunya yang bulanan gitu ya.
Oke, kita coba yang harian. Harian nama pekerjaannya apa nih? Jumlah jangan apa ya? Kayak membersihkan kaca. KPI itu ya secara apa namanya? Secara seharusnya itu dia tuh measurement atau bisa terukur ya. Bisa terukur. Jadi harusnya angka gitu ya, bukan aktivitas checklist harian seperti ini, melakukan grading dan grooming ya, kemudian membersihkan area counter, membersihkan area halaman, membersihkan kaca dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi itu seharusnya untuk KPI itu apa namanya bisa diukur ya atau ada angkanya, ada parameternya, persentase gitu ya, persentase. Kalau misalkan omset ya berapa rupiah kayak gitu ya. Oke, kita anggaplah ini target omset ya, target omset harian, hariannya berapa gitu ya. Nah, di sini pilih jenisnya. Nah, ini ada beberapa ya jenis target, ada nominal. Nominal itu apabila kaitannya dengan uang gitu ya, nominalnya berapa atau angka intinya. Misalkan jumlah event masuk ke berapa gitu ya. Itu masuknya ke angka sini nominal nanti pilihnya. Kalau pilihan sudah atau belum itu lebih ke checklist harian ya, misalkan sudah melakukan kegiatan tertentu tadi membersihkan kaca gitu ya, itu masuk ke sudah apa belum pilihannya. Jika sudah ya nanti diisi sudah. Kemudian produk fokus. Nah, kalau produk fokus itu kaitannya Bapak Ibu apabila mempunyai produk tertentu ya, bekerja sama dengan prinsipal tertentu atau punya produk sendiri yang apa ada target penjualannya nanti bisa dikaitkan dengan sini. Pilihnya produk fokus. Lalu terhubung laporan otomatis. Ini jadi si tim karyawan ya, tim store officer atau karyawan kita tidak perlu mengisi KPI secara manual. Hasilnya tidak perlu diisi. Jadi dia itu ngambil data langsung dari tim medisnya. Seperti itu. Ini bisa kaitannya dengan apa namanya? Laporan penjualan harian atau targetnya mereka gitu ya. Tetapi ini ada beberapa syarat khusus di sini. Kenapa? Jadi itu kaitannya masing-masing itu harus punya akun sendiri yang pertama. Jadi apabila misalkan dalam satu shift itu ada 2 orang yang sedang jaga gitu ya. Nah, apabila pakainya satu akun saja, akun si A, jadi otomatis omsetnya itu masuk ke si A terus, ke si A semua. Sehingga laporan otomatis yang terhubung itu yang terbaca hanya si A gitu ya. Sedangkan si B itu mendapatkan omset nol. Nah, itu. Makanya salah satu caranya mungkin bisa dilakukan pengisian secara manual. Nah, kita contohkan ini ya, omset harian targetnya diisi secara manual gitu ya. Target omsetnya berapa? Misalkan berapa nih? Ya, kecil-kecilan dulu aja ya. Target omset harian dan harian per shift mungkin ya. Shift. Kalau harian juga bisa ya. Per shift. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa menyesuaikan. Dibuat bulanan pun bisa gitu ya. Misalkan per shiftnya 3 juta. Oke, satuannya apa? Rupiah. Oke. Nanti poinnya berapa di sini misalkan kalau harian gitu ya itu kecil ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini menyesuaikan dengan poin yang memang indikatornya pengen lebih tinggi itu apa gitu. Bapak Ibu tuh visi misi untuk berbisnis itu yang apa ya, yang pengen ditonjolkan itu apa? Misalkan ya kita pengen cuan gitu banyak ya tentunya poinnya juga harus besar di sana seperti itu. Tetapi ingat kalau ini harian, berarti kan ini diambilnya setiap hari nih Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti akan dikalikan 30 ya. Kalau harian asumsinya ada 30 hari nanti akan dikalikan 30. Kalau mingguan itu dalam satu bulan itu ada 4 minggu, nanti akan dikalikan 4 poinnya. Jadi kan tiap minggu akan diambil 4 kali gitu ya. Kalau bulanan itu ya otomatis 1 kali dalam 1 bulan. Nah, kalau ini misalkan harian, kita contohkan poinnya apa ya? 20, 40, 50 mungkin 50. Ya, 50 boleh lah. 50 kali 30. Nanti dapatnya
Tebu Marak. Oke, misalkan contohlah 50 ya Bapak Ibu ya. Ya kita simpan saja di sini. Sip ya. Lanjut kita pilih ada lagi um, divisinya, kita coba divisi yang farmasi eksekutif ya. Yaitu periodenya bulanan misalkan ya. Tadi event ya, melakukan event. Nah, melakukan event penyuluhan ya. Jenis targetnya apa nih? Nominal juga ya Bapak Ibu ya kalau ini ya. Nominal. Misalkan targetnya nominalnya dalam satu bulan itu 2 kali satuannya event ya. Poinnya berapa? Misalkan karena ini poinnya bulanan ya berarti 100 misalkan ya. Dapat poin 100 apabila dia dilaksanakan 2 kali. Apabila dia dilaksanakan cuma 1 kali nanti dapat poinnya cuma setengahnya 50. Jadi ini perbandingan ya Bapak Ibu ya untuk TV medis ini menggunakan rumus perbandingan gitu ya. Jadi apabila targetnya itu 2 ya, dikerjakannya cuma 1 berarti ya 1/2 dikali jumlah poinnya ini. Apabila itu targetnya 5 ya, dikerjakannya cuma 2 berarti 2/5 dikali 100 atau poin ini. 2 dibagi 5 dikali total poin. Kita anggaplah 2 ya. Simpan. Baik. Oke, jika sudah ya, kita sudah melaksanakan semua nih, data-data penilaiannya sudah diinput semua. Lalu Bapak Ibu masuk ke menu pengaturan KPI di sini. Ya. Nah, itu pilih tambah nih di sini. Nah, dicarilah di sini. Ini kan belum ada divisinya. Oh, ini nama pegawainya siapa? Oke, namanya misalkan Okta di sini ya. Namanya Okta, divisinya itu dia stock officer misalkan ya. Store officer. Nah, kita cek di sini. Buka. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Dia baru muncul satu karena tadi store officer baru diinput 1 kali, yaitu yang target omset pasifnya ini. Ya. Nah, kalau sudah ya kita checklist saja. Nanti yang mingguan maupun bulanan bisa mengikuti juga. Langkahnya sama seperti itu tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah disimpan. Oke, setelah itu coba lagi ya kita tambahkan divisi sini masih Okta ya karena misalkan leader itu juga bertugas sebagai kasir gitu sehingga ya stock officer dan juga farmasi eksekutif itu melekat gitu dalam satu tubuh. Nah kita lihat nih dia pasti baru bulanan nih yang kita masukkan tadi melakukan event penyuluhan gitu ya, tinggal disimpan. Oke. Oke, disimpan saja. Oh, data pegawai sudah digunakan. Oh iya, dia itu sebagai farmasi eksekutif. Jadi dia itu nggak bisa, Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Dia itu sudah masuk divisi stock officer ya. Jadi nanti bisa menambahkan saja kerjaan-kerjaan yang memang dilakukan oleh apa namanya stock officer yang melekat pada leader juga. Misalkan dia bisa target shiftnya juga sama, misalkan ya. Kita coba ini Irfan ya. Irfan sebagai Irfan Aisyah ya. Oke, sebagai farmasi eksekutif kalau udah diubah simpan ya. Oke, data sudah tersimpan Bapak Ibu. Ini nanti tinggal mengisi saja gitu ya untuk cara pengisiannya, untuk cara settingnya demikian gitu ya. Oke, kita coba buka punya Seven ya yang sudah kita setting.
Oke, nah ini contoh kita buka punya Apotek Seven, Bapak Ibu ya. Ini data-datanya tadi ya kita sudah apa yang sudah disetting ya kalau di Apotek Seven. Nah seperti ini ya. Jadi farmasi eksekutif dia juga memastikan apoteker menggunakan jasa apotek di jam dinas, membersihkan area counter, membersihkan area halaman apotek, seperti itu ya, membersihkan kaca, membersihkan toilet. Nah, kenapa Bapak Ibu kita masukkan daily routine ke apa namanya ke KPI gitu ya. Walaupun tadi kita sempat menyinggung bahwa KPI itu yang harus apa namanya bisa terukur ya, measurement gitu ya. Tetapi kita juga dimasukkan ke menu KPI di sini ini sebagai checklist juga Bapak Ibu ya. Kita bisa apa namanya memantau juga lewat sini ya. Ini untuk apa mempermudah kita sih untuk proses pengecekan gitu. Tetapi sebaiknya untuk KPI itu data-data yang memang bisa terukur gitu ya. Kalau kaitannya dengan kebersihan ya berarti apa namanya apotek selalu dalam keadaan bersih gitu ya. Nah nanti bisa dilakukan sidak mungkin dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu 3 kali gitu ya. Atau sampling boleh juga. Ini data-datanya, nah pengaturannya juga kita sudah atur ya. Jadi nah ini yang data-data yang sudah kita atur, lalu masuk ke cara pengisian ya Bapak Ibu ya. Untuk cara pengisian berarti harus pakai akunnya tim ya. Soalnya di sini yang disetting itu tim di lapangan. Ini akun saya belum ada. Nanti kita coba dulu buka untuk laporan KPI-nya saja dulu ya. Nah, cara untuk menarik laporan KPI Bapak Ibu ya. Ini tanggal ini bisa di semua data, periodenya Bapak Ibu yang mau diambil bulan apa misalkan ya atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini saya coba di bulan Oktober aja ya. Kita tarik data. Nah, hasilnya demikian Bapak Ibu, nanti boleh dicetak. Nah, ini. Nah, ini tercapai nih. Misalkan Rita dia bisa 100 lebih nih ya. Devina 99%, Reza 65, nah ini kurang. Nah ini nanti boleh bisa di treatment nih, Reza ini di treatment ya karena kurang. Kemudian Fikri 82 ya, Intan 97 seperti itu. Ini untuk penarikan hasilnya. Nanti boleh juga dicetak secara detail gitu ya. Ini hasilnya berapa gitu ya. Nah, ini sudah diverifikasi semua gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nah untuk cara pengisiannya nanti ada di menu dashboard KPI di sini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya, di lewat mobile juga nanti tampilannya sama nih seperti ini. Masih loading, ditunggu sebentar. Oke, kita langsung saja coba apa namanya pakai akunnya punya tim ya. Nah, ini tampilannya seperti ini nanti. Oke, saya coba punya.
Bapak Ibu, jadi ini tampilan dari apa namanya nanti KPI di tim store officer kita ya. Jangan lupa ini menu KPI, laporan KPI, dashboard KPI dan juga KPI individu ini bisa dibuka ya untuk store officer. Nah, nanti pilih ke menu dashboard KPI. Oke. Nah, tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti untuk KPI harian bisa diisi di sini. Diklik di sini lalu di checklist ya. Nah, ini untuk absensi dia terhubung otomatis ya Bapak Ibu sehingga tidak usah di apa namanya diisi ya, nggak bisa diisi sama store officer-nya karena dia langsung ngambil data dari Vimedis gitu ya. Kemudian kerapian berpakaian sesuai dengan seragam jam dinas atau tidak. Misalkan sudah ya berarti sudah di sini ya. Membersihkan area counter ya, targetnya sudah atau belum gitu ya, berarti dia sudah melakukan ya, sudah. Misalkan membersihkan area halaman apotek sudah atau belum, sudah. Membersihkan kaca misalkan tidak ya berarti belum gitu ya. Membersihkan toilet ya sudah, ini sudah gitu ya. Ini sudah juga, misalkan kita sudah dulu aja ya biar cepat ya. Oke, nah ini kalau sudah disimpan seperti itu cara pengisiannya. Lalu kita coba lagi ya, info data KPI untuk diisi. Oke, ya kita coba yang ini, yang mingguan ya. Kita coba mingguan. Nah ini stok Pareto A minimal 97% setiap hari Sabtu. Misalkan ini enggak 97% gitu ya, dia cuma 95%. Nah, dapatnya segini. Jadi dia itu dapat poinnya 97% ya dari apa? Dari target ya, dari nilainya, dari poin, sorry ya. Atau mungkin cuma 90%. 90% misalkan. Ya, punya 90%. Dia cuma dapat poin 92% dari poin tadi ya. Lalu produk pasif tidak melebihi 1% omset dari bulan kemarin. Misalkan sudah atau belum? Ya misalkan kalau lebih ya berarti belum gitu ya. Kalau misalkan sudah, pilihnya yang sudah. Ya. Produk over kurang dari 30%. Nah, targetnya 30%. Berarti ya misalkan dia tercapai 25%. Berarti ini kebalikan ya Bapak Ibu ya. Nanti ini kebalikannya. Jadi nanti bisa diisi apa namanya? Lebih ke nominal. Nanti ini bisa diganti nominal ya. Kita belum update ini karena ini poin kebalikan belum bisa disetting di Vimedis. Sehingga ini harus diisinya secara manual dulu gitu ya, dihitung secara manual. Apabila 35% berarti ya 3 berarti ya kebalikannya gitu ya, 30 dibagi 35 kali 100%. Nah, nanti poinnya dapat berapa seperti itu. Kita anggaplah ini dapat 30% aja. Oke, kita simpan. Seperti itu Bapak Ibu dalam pengisian di apa namanya di dashboard KPI gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada absensi Bapak Ibu, nanti ada absensi masuk sama keluar ya, karena ini kemarin itu kita dapat info dari tim di lapangan ada kendala untuk absensi sehingga masih belum bisa absen gitu di sini ya. Ini sedang ditelusuri sama tim medis ya terkait dengan kendala ini gitu. Oke, jadi biasanya kalau ada absensi di sini ada absen masuk di sini ya, masuk sama absen pulang. Terus nanti di sini kelihatan nih sudah alfa atau terlambat berapa kali gitu. Seperti itu. Karena ini lagi ada kendala nggak bisa absen seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini cara untuk pengisian dari tim di lapangan. Kemudian satu langkah terakhir ya, saya ingin memberikan cara verifikasinya Bapak Ibu ya. Ini harus kita logout dulu. Nah, nanti ini bisa diverifikasi oleh leadernya atau oleh ownernya secara langsung gitu ya. Oke.
Lalu masuk ke KPI, masuk ke menu verifikasi KPI, Bapak Ibu ya. Nah, jadi walaupun karyawan itu melakukan pengisian KPI gitu ya, tetapi kita itu ada validasinya. Betul nggak sih hasilnya yang diisi oleh karyawan itu sudah membersihkan kaca itu betul atau tidak gitu. Nah, kita juga bisa ngecek juga gitu ya. Kita juga bisa menolak juga di sana. Tadi Devina ya yang sudah mengisi, kita cari data KPI-nya. Nah, ini absensi ya, setuju atau tolak. Ini kita yang mengevaluasi ya. Nah, dia itu contohnya ini ya, kalau absensi ya kita setuju saja karena itu data langsung dari tim medis ya. Kerapihan berpakaian sesuai jadwal seragam dinas. Dia itu pencapaiannya sudah nih Bapak Ibu ya. Dia lah ketika Bapak Ibu datang ke apotek kok beda seragamnya bukan seragam dinasnya gitu ya. Boleh ini ditolak, ditolak saja. Catatan misalkan kasih catatannya tidak pakai seragam yang sesuai misalkan simpan ya nanti. Oke, dah kita lanjut membersihkan area counter setuju, membersihkan area halaman apotek dia sudah juga setuju, membersihkan kaca dia belum, oh emang betul belum dikerjakan belum. Oke. Membersihkan toilet dia sudah gitu ya pencapaiannya. Oke, membersihkan ruang racik loh kok ruang raciknya masih berantakan ditulis aja nih ditolak ya, masih berantakan. Berantakan. Oke, lanjut ya. Misalkan sudah nih setuju, 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 gitu ya. Oke, tinggal simpan saja. Oke, seperti itu verifikasi berhasil gitu ya. Oke, tinggal disimpan. Begitupun yang mingguan maupun yang bulanan. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu untuk KPI Bapak Ibu. Kita kembali dulu. Ya, itu untuk verifikasi KPI. Nah, nanti itu ada kaitannya dengan penggajian, Bapak Ibu ya. Jadi untuk penggajian, oh iya kita ke absensi dulu sebelum penggajian ya. Ini untuk pengaturan absensi. eh, Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti itu kita sudah ada menu absensi di Vmedis ya. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti untuk pengisiannya itu lewat dashboard KPI yang tadi. Itu ada menu masuk sama menu pulang seperti itu. Dan jangan takut di sini ada namanya itu Google Maps-nya atau alamatnya itu ya, sesuai dengan lokasi pada saat si karyawan absen gitu ya. Nah, ini ada menu keterlambatan toleransi keterlambatan ya 0 menit. Jadi toleransinya seperti ini maksudnya. Apabila kita isi di sini itu 5 menit toleransinya. Apabila masuknya itu jam 7 pagi, tetapi si karyawan masuk jam 7 lewat 3 menit. Nah, itu berarti belum termasuk terlambat karena ada toleransi 5 menit di sini. Kalau misalkan kita pengen jam 7 itu sudah tank sudah masuk gitu ya, berarti ini harus diisinya 0 menit. Seperti itu. Oke, lalu kita coba di sini pilih ya